Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, kembali lagi bersamaku. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode matrik dan OLS. Dari kedua metode tersebut, bentuk fungsional yang digunakan adalah dalam bentuk linier, baik linier sederhana ataupun berganda. Selain bentuk linier, masih ada 6 bentuk fungsional lain yang dapat dijadikan alternatif oleh teman-teman. 6 model tersebut yaitu model tanpa konstanta, double log, eksponensial, semilog, resiprokal, dan log inverse. Dari penjelasan di atas, paling tidak terdapat 7 bentuk fungsional ekonometrika dan dapat teman-teman pilih untuk menganalisis data yang digunakan. Banyak sekali pilihannya ya, bagaimana cara memilihnya? Tidak perlu bingung teman-teman. Dalam sebuah penelitian menggunakan model ekonometrika, bentuk model yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pendekatan. Teman-teman bisa mencari landasan teori yang berlatar belakangi penyusunan model teman-teman gunakan. Selanjutnya, teman-teman juga dapat menggunakan pendekatan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Selain itu, data yang tersedia dan kemampuan serta kompetensi teman-teman sebagai seorang peneliti juga mempengaruhi model tersebut. Jadi, model apa yang cocok untuk penelitian teman-teman? Supaya lebih memahami berbagai bentuk ekonometrika, yuk tonton video ini sampai selesai. Dalam video kali ini, saya akan estimasi produk padi di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Data yang digunakan terdiri dari jumlah produksi sebagai variabel dependen atau YT, luas lahan X1T, modal X2T, dan tenaga kerja X3T sebagai independen dengan banyak observasi 30 orang petani. Data tersebut akan saya estimasi dengan menggunakan metode OLS dalam 7 buah bentuk model yang berbeda. Penasaran dengan hasilnya? Yuk tonton terus videonya. Untuk fungsional linier berganda yaitu sebagai berikut. YT sama dengan B0 ditambah B1 X1T ditambah B2 X2T ditambah B3 X3T ditambah ET. Untuk mengestimasi model tersebut, kita menggunakan instruksi. Karena sebelumnya saya sudah membuat instruksinya, jadi saya akan copy saja instruksinya. Kalian bisa mengikuti instruksi seperti ini. Lalu kita run dan dapatlah hasil seperti ini. Kita cek dulu apakah ada yang error dari baris pertama sampai terakhir. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita kumpulkan instruksi dan outputnya ini ke Microsoft Word. Sebelumnya kita tulis model linier berganda. Ini instruksinya.
Agar lebih rapi hasilnya, kita kecilkan ukurannya. Dari ukuran 11 kita ubah menjadi 9. Oke, tampilannya menjadi lebih rapi. Nah, model kedua adalah model linear berganda tapi tanpa konstanta. Untuk instruksi lainnya tetap sama, namun di sini yang berbeda, pada baris OLS kita masukkan instruksi no const, spasi laluran, dan inilah hasilnya. Apa bedanya dengan model yang tadi? Pada model linear regresi berganda yang sebelumnya, pada kolom ini terdapat variabel konstanta. Di sini ada variabel konstanta khususnya untuk estimate koefisien, dan nilainya itu kita gunakan sebagai beta 0. Sedangkan pada model tanpa konstanta, nilai konstantanya tidak ada. Oke, selanjutnya kita copy juga instruksi dan hasil analisisnya. Kita gabung ke Word sebelumnya. Ini instruksinya. Dan ini hasilnya. Lalu kita rapikan sama ukuran dengan yang tadi 9. Model yang selanjutnya adalah model double log. Dari namanya saja, teman-teman bisa mengetahui bahwa model ini menggunakan logaritma natural untuk kedua sisi persamaannya, yaitu berbentuk log, untuk variabel dependen dan independennya. Secara umum, double log berasal dari bentuk fungsional sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 X1 beta 1 eksponensial ET. Untuk mempermudah proses analisis bentuk tersebut ditransformasi ke dalam bentuk double log, sehingga model tersebut berubah menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah B2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Untuk menganalisis model tersebut, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah dalam merubah bentuk variabel Y dan X menjadi variabel ln Y dan ln X dengan instruksi generik. Secara lengkap, instruksinya sebagai berikut. Data yang kita miliki berupa dalam bentuk linier, sehingga kita harus berubah bentuk linier tersebut ke dalam bentuk logaritma natural. Instruksi yang kita gunakan adalah instruksi generik. Selanjutnya, kita ingin berubah dalam bentuk linier menjadi bentuk logaritma natural. Sebelumnya, saya sudah membuat instruksinya seperti ini. Generik LY sama dengan log YT. Maksud instruksi ini adalah membentuk variabel baru dengan kode LY, itu merupakan bentuk log dari variabel YT. Begitu juga dengan variabel independennya. Yang pertama adalah LX1
sama dengan log X1T. Artinya, kita membentuk variabel baru dengan nama Lx1 yang merupakan bentuk log dari variabel X1T, begitu juga dengan variabel X2 dan X3. Setelah itu, kita masukkan 4 variabel baru dengan bentuk logaritma natural dengan instruksi yang kita gunakan tetap OLS seperti ini. Selanjutnya stop, lalu kita run, dan muncul hasilnya seperti ini. Model selanjutnya yang akan kita analisis adalah eksponensial atau dalam bentuk log linier. Bentuk log linier berawal dari bentuk fungsional eksponensial, yaitu bentuk model ekonometrika, di mana variabel dependen merupakan fungsi eksponen dari variabel independennya. Jika ditulis dalam bentuk persamaan akan menjadi sebagai berikut. YT sama dengan eksponen beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Agar model ini dapat diestimasi, maka dilakukan transformasi ke dalam bentuk log sehingga bentuk fungsional model tersebut akan menjadi len YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Perlu teman-teman ingat bahwa log eksponensial sama dengan 1. Artinya variabel yang perlu dirubah ke dalam bentuk log hanya variabel dependennya saja. Jika teman-teman ingin estimasi model ini, teman-teman dapat menggunakan instruksi sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dirubah dalam bentuk log hanya variabel dependennya saja, yaitu variabel Y. Oleh sebab itu, instruksi generik Lx1 sampai Lx3 kita hapus terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa file sampel read generic OLS. Nah, untuk OLS kita masukkan variabel baru berupa LY, dan untuk variabel X tetap kita masukkan dalam bentuk linier, yaitu X1T, X2T, dan X3T. Selebihnya sama PCOR dan VCOV. Dan terakhir stop. Langsung saja kita run. Ini hasilnya. Kita cek dulu terlebih dahulu apakah ada yang error. Oke, tidak ada ya. Bentuk semilog merupakan kebalikan dari bentuk fungsional eksponensial, di mana eksponensial variabel dependennya merupakan fungsi linier dari variabel independen. Jika model ini ditulis dalam bentuk persamaan akan menjadi sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Perlakuan yang sama perlu kita lakukan pada model ini, yaitu merubah persamaan di atas menjadi persamaan yang menggunakan log natural. Hasil transformasi tersebut menjadi sebagai berikut. YT sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1T ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3T ditambah ET.
Berbeda dengan model eksponensial yang memiliki variabel dependen dalam bentuk log natural. Model ini yang diubah ke dalam bentuk log natural yaitu variabel independennya. Sehingga jika teman-teman ingin mengestimasi model ini, teman-teman harus merubah variabel independennya yang awalnya berupa bentuk linier berubah ke dalam bentuk log natural. Caranya sama seperti instruksi double log tadi. Kita membentuk variabel baru yaitu variabel lx1 yang merupakan bentuk log dari variabel x1t. Selanjutnya lx2 yang merupakan bentuk log dari variabel x2t. Lalu lx3 merupakan bentuk log dari variabel x3. Selanjutnya OLS. Untuk variabel yang kita masukkan ke dalam instruksi OLS, variabel y dalam bentuk linier dan variabel x kita masukkan ke dalam bentuk lx1, lx2 dan lx3. Instruksi lainnya sama dan diakhiri dengan stop. Selanjutnya kita run dan ini hasilnya. Bentuk fungsional dari model resiprokal adalah sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per X1T beta 1 ditambah 1 X2T beta 2 ditambah 1 per X3T beta 3 ditambah ET. Model ini berbeda dari model sebelumnya. Pada model sebelumnya, bentuk variabel X yang digunakan dalam model linear, variabel X yang ditulis sejajar dengan variabel Y. Namun, dalam model resiprokal yang digunakan dalam bentuk pecahan yang diubah menjadi 1 per XT. Bagaimana cara mengubahnya ya? Shazam telah menyiapkan fungsi generik yang dapat teman-teman gunakan untuk membentuk variabel baru sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya, dalam kasus ini, teman-teman ingin mengubah X1T menjadi 1 per X1T dan variabel baru tersebut akan diberi label YL. Yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat instruksi pada kolom editor. Seperti ini, generik spasi YL sama dengan 1 per X1T. Ini artinya teman-teman telah membentuk variabel baru dengan bentuk 1 per X1T yang diberi label YL. Begitu juga dengan variabel lainnya. Saya membuat variabel 1 per X2T menjadi HD. 1 per X3T menjadi YN. Untuk instruksi lengkapnya, teman-teman bisa gunakan instruksi sebagai berikut. Sesuai dengan penjelasan, sebelumnya kita harus membentuk variabel baru terlebih dahulu dengan nama YL, HD, dan YN. Seperti ini. Untuk variabel YL merupakan bentuk lain dari 1 per X1T. Selanjutnya, variabel HD adalah bentuk dari 1 X2T, dan yang ketiga YN adalah variabel dari 1 X3T. Selanjutnya, untuk instruksi dari variabel Y yang kita gunakan tetap dalam bentuk linier. Hanya saja variabel independennya kita gunakan variabel baru dengan label YL, HD, dan YN. Dan instruksi lainnya tetap sama.
Selanjutnya kita stop dan run, dan muncullah hasilnya. Bentuk log inverse merupakan gabungan antara bentuk fungsional eksponensial dengan resiprokal. Bentuk awal dari model ini adalah sebagai berikut. YT sama dengan eksponensial dari beta 0 dikurang 1 per x1t beta 1 dikurang 1 x2t beta 2 dikurang 1 x3t beta 3 ditambah pt. Persamaan di atas perlu ditransformasi terlebih dahulu agar dapat diestimasi. Hasil transformasinya sebagai berikut. Ln YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per x1t beta 1 dikurang 1 x2t beta 2 dikurang 1 x3t beta 3 ditambah pt. Langkah selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah berubah variabel YT ke dalam bentuk logaritma natural atau ln YT, dan variabel x1t, x2t, dan x3t ke dalam bentuk variabel baru yang diberi label YL, HD, dan YN. Dengan demikian, instruksi lengkapnya menjadi sebagai berikut. Dari penjelasan instruksi di atas, kita dapat membuat instruksi seperti ini. Kita hanya merubah variabel YT menjadi bentuk logaritma natural, yaitu generik LY sama dengan log YT. Dan instruksi untuk variabel independennya sama dengan instruksi resiprokal, yaitu generik YL sama dengan 1 per x1t. Yang kedua, generik HD sama dengan 1 per x2t, dan yang terakhir generik YN sama dengan 1 per x3t. Jangan lupa untuk merubah instruksi OLS-nya. Variabel YT kita ubah menjadi LY. Selanjutnya run, dan muncullah hasilnya seperti ini.